Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Cecilia Novu SPD. Saya adalah seorang guru di SDK Fatuneno sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM X 9023083166. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melakukan uji kinerja di SDK Fatuneno, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pukul 012.00 sampai 01.15. Dengan materi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Guru. Ya, apa kabar? Baik. Baik. Tidak ada yang sakit? Ya. Tidak ada, syukur kalau begitu. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Istin maju ke depan. Ya, semua berdiri. Siap dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih Istin. Setelah kita berdoa, Ibu mengecek kehadiran. Fitri Lutgar Disneyliu, Graciana Natun, Hadir Ibu Guru. Ariana Kalista Hala, Hadir Ibu Guru. Christine Carmelita Teva. Hadir Ibu Guru. Ya, semua hadir. Ya, semua hadir. Oke, baik. Ya, untuk mengembangkan rasa nasionalisme, maka Ibu meminta salah satu untuk memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalista maju ke depan. Ya, semua berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih Kalista. Silahkan duduk. Ya, sebelum kita membahas materi kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah masih ingat materi minggu lalu? Masih. Tentang apa? Siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup makhluk hidup. Kalau begitu Ibu mau bertanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan siklus hidup atau daur hidup dari ayam? Yang tahu angkat tangan. Cynthia, ya. Telur, anak ayam, ayam dewasa. Ya, tepuk tangan untuk Cynthia. Ya, jadi siklus hidup atau daur hidup makhluk hidup ayam dimulai dari telur, setelah telur anak ayam, setelah anak ayam menjadi ayam dewasa. Ya, berarti semua masih ingat toh? Masih. Oke. Ya, di tempat
tempat tinggal kalian atau di sekitar kalian, profesi atau pekerjaan apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Ada apa saja? Profesi atau pekerjaan? Ada guru, ada apa lagi? Bidan, ada apa lagi? Ada polisi, ada apa lagi? Ada tentara, ada tukang, ada yang tukang batu, ada yang tukang batu. Ya, itu yang dinamakan profesi. Sudah? Ya. Ya, sekarang Ibu membagikan bahan bacaan. Sekarang Ibu meminta kalian untuk membaca bahan bacaan itu selama 5 menit. Bacaan dimulai dari sekarang. Ya. Coba semua perhatikan di layar. Sudah lihat? Sudah. Ya. Lihat gambar di layar itu, gambar pertama itu orang sementara ada di mana itu? Di laut. Mereka naik di perahu. Mereka naik di perahu. Jadi mereka punya profesi itu dinamakan nelayan. Apa? Nelayan. Kalau yang gambar kedua, orang sementara menumpuk garam. Ya, kalau mereka sementara menumpuk garam, berarti mereka punya profesi apa? Petani garam. Ya, yang berikut gambar ketiga itu mama dengan bapak-bapak sementara menanam padi. Lihat di gambar itu, menanam padi. Berarti menanam padi itu termasuk profesi petani. Ya. Kalau yang gambar keempat, seorang ayah sementara kasih makan sapi. Berarti itu termasuk profesi peternak. Sudah? Sudah. Ya. Setelah kita melihat gambar, maka ada motivasi untuk kita. Motivasinya adalah jika kalian memahami materi tentang bentang alam atau kenampakan alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat, maka kita akan tahu atau mengetahui bahwa kita berada di suatu daerah, yaitu di daerah perairan atau di dataran. Sudah? Sudah? Ya, jadi motivasi untuk kita belajar tentang materi hari ini adalah jika kita memahami materi tentang ragam bentang alam dan kenampakan alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat, maka kita akan tahu bahwa kita sekarang berada di daerah perairan atau daratan. Sudah? Ya, baik. Sekarang Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam melalui pengamatan video.
Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan profesi atau pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggal kalian dengan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan ragam bentang alam dengan profesi masyarakat dengan benar. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3. Sudah? Ya. Tentang alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan, di mana sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Apa itu daratan dan apa itu perairan? Mari simak pembahasan berikut ini. Definisi daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Berikut ini ketampanan alam yang termasuk wilayah daratan. Di antaranya 1. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan pertambangan. Contoh dataran rendah adalah Kota Jakarta dan Balikpapan, termasuk pantai merupakan bagian dari dataran rendah. Wilayah daratan yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ketiga, gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang disebut pegunungan. Sebagian gunung dan pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata, misalnya Gunung Bromo di Jawa Timur. Yang keempat, lembah Marai adalah Marai Sianok di Sumatera Barat. Yang kelima, tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan antara tanjung dan semenanjung terletak pada ukurannya. Tanjung di Indonesia umumnya digunakan untuk kelautan. Contohnya adalah Tanjung Priok yang letaknya di Jakarta. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke definisi wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Bentang alam yang termasuk wilayah perairan di antaranya adalah sungai, danau, waduk, rawa, laut, selat, dan teluk. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai tentang alam Indonesia. Wow, ternyata Indonesia wilayah yang sangat luas dan begitu. Setelah kita menonton video, maka kita harus membuat pertanyaan sesuai dengan video yang kita sudah lihat atau sudah nonton. Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Angkat tangan. Yang bisa membuat pertanyaan, angkat tangan. Ya, Fitri. Kaitkanlah bentang alam dengan profesi masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk Fitri. Kaitkanlah bentang alam dengan profesi masyarakat. Siapa lagi yang mau membuat pertanyaan? Istin. Sebutkan profesi atau pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Ya, siapa lagi? Resi. Apa yang dimaksud dengan bentang alam? Apa yang dimaksud dengan bentang alam? Ya, terima kasih Istin. Resi dengan Fitri sudah membuat pertanyaan. Sekarang kita membentuk kelompok, masing-masing kelompok 5 orang.
Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan 3. Silahkan membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kemarin. Ya, silahkan duduk sesuai dengan kelompok. Irmi dengan Octavia di sini. Semua sudah duduk dalam bentuk kelompok? Ya, setelah kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, maka kita harus merumuskan masalah sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibuat tadi. Ya toh? Ya. Jadi setiap kelompok silahkan berdiskusi dengan teman tentang pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Sudah? Sudah? Ya. Ya, masing-masing kelompok silahkan mendiskusikan sesuai dengan pertanyaan. Sekarang Ibu membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Ya. Sebelum isi itu LKPD, setiap kelompok membaca bahan bacaan yang sudah dibagikan agar bisa menemukan jawaban untuk mengisi LKPD-nya. Ya, silahkan membaca masing-masing kelompok. Sebelum mengisi LKPD, setiap kelompok tulis nama-nama kelompok dan tanggal. Ada di LKPD itu. Ya, tulis nama kelompok. Sebelum isi LKPD, silahkan tulis nama-nama kelompok. Ya, sekarang masing-masing kelompok utus ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Jadi, kelompok lain mendengar apa yang disampaikan oleh teman di depan agar bisa memberi masukan atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Ya, kita mulai dari yang pertama, kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, Resi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan bentang alam? Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan enak ragam bentuk permukaan bumi. Ya, Dan terima kasih. tepuk tangan untuk yang mau memberi masukan atau mau bertanya untuk kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Fitri. Apa kata lain dari kata ragam? Kelompok 1. Apa kata lain dari kata ragam? Ragam artinya macam atau jenis. Ragam artinya macam atau jenis. Ya, tepuk jempol untuk kelompok 1. Jempol kiri, jempol kanan, 2 jempol. Hebat. Ya, terima kasih kelompok 1. Sekarang kita lanjut kelompok 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan profesi atau pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Sekian dan terima kasih. Petani, peternak, pedagang sayur, pekerbunan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan duduk Istin. Ya, sekarang dari kelompok mana yang mau memberi masukan atau tanggapan untuk hasil diskusi kelompok 2? Yang mau bertanya silahkan. Tentang alam apa yang sesuai dengan profesi yang telah disebutkan. Ya, kelompok 2 silahkan menjawab. Dataran rendah. Ya, dataran rendah. Silahkan tepuk jempol untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kiri, jempol kanan, 2 jempol. Hebat. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kaitkanlah bentang alam dengan profesi masyarakat, petani, nelayan, dan petani garam. Daratan rendah petani. Ya, Sekian dan terima kasih. ya, silahkan duduk Fitri. Siapa yang mau bertanya tentang hasil diskusi kelompok 3? Silahkan. Bentang alam apa yang sesuai dengan profesi tukang kayu atau batu? Ya, kelompok 3 silahkan menjawab. Profesi tukang kayu atau batu termasuk bentang alam daratan rendah. Ya, terima kasih kelompok 3. Ya, sekarang kita mengevaluasi materi yang kita sudah pelajari dengan mengerjakan soal-soal yang Ibu sudah bagikan itu. Silahkan kerja dari sekarang. Sebelum kerja, jangan lupa tulis nama dengan kelas. Semua sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan kumpul di depan. Sebelum kita lanjut yang berikut, Ibu meminta setiap kelompok untuk menyimpulkan hasil presentasinya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan simpulkan dari hasil presentasi. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah yang beraneka ragam bentuk. Ya, terima kasih Rizky. Yang berikut, kelompok 2. Profesi atau pekerjaan yang ada di tempat tinggal. Kita sekarang adalah petani, peternak, pedagang sayur, dan perkebunan. Ya, terima kasih Istin. Yang berikut, kelompok 3. Bentang alam petani profesinya adalah petani garam dan nelayan. Bentang alam daratan rendah profesinya adalah petani, peternak, pedagang sayur. Bentang alam
Dataran tinggi profesinya adalah beternak dan perkebunan. Ya, terima kasih Fitri. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bentang alam merupakan permukaan bumi atau daerah yang beraneka ragam. Ya, jadi bentang alam atau penampakan alam itu yang kita bahas hari ini adalah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Profesi dari pantai itu misalnya nelayan dan petani garam. Sedangkan dataran tinggi itu contoh profesinya adalah perkebunan dan peternakan. Sedangkan dataran rendah contoh profesinya adalah guru, polisi, petani, peternakan, dan tukang kayu atau tukang batu. Itu merupakan contoh-contoh profesi dari daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sudah? Ya, sekarang kita lanjut yang berikut adalah refleksi. Ya, jadi kita harus merefleksikan diri dari materi pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan yang pertama atau refleksi yang pertama, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Ya? Ya. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan. Baik. Yang kedua, refleksi yang kedua. Apakah kalian membaca materi sebelum dan saat kegiatan pembelajaran? Ya? Ya. Yang ketiga, refleksi yang ketiga, apakah saya sudah menguasai materi tentang ragam bentang alam? Ya. Refleksi yang keempat, apakah kalian bekerja sama dengan teman di sekelompok? Ya. Ya, terima kasih. Sekarang kalian mengerjakan soal-soal ulangan itu. Setelah mengerjakan, silahkan kumpul di depan. Sebelum kerja, jangan lupa tulis nama dengan kelas. Yang sudah selesai boleh kumpul di depan. Setelah kita menyelesaikan soal ulangan, maka Ibu menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya tentang keanekaragaman hayati. Jadi pulang sampai di rumah, masing-masing bisa membaca materi tentang keanekaragaman hayati yang ada di buku cetak. Sudah? Sudah. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran, seperti biasanya, kita menutup pelajaran dengan berdoa. Istimewa maju ke depan untuk pimpin doa. Siap dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan
Ya, terima kasih Istin. Ya, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat siang untuk kita semua.